Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana adik-adik? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan belajar daur hidup, metamorfosis, katak, dan kodok. Katak adalah binatang amfibi pemakan serangga yang hidup di air tawar dan daratan. Amfibi umumnya didefinisikan sebagai hewan bertulang belakang yang artinya hidup di dua alam, yaitu di perairan dan di daratan atau di air dan di darat. Amfibi juga merupakan satu-satunya vertebrata yang mengalami metamorfosis secara sempurna atau lengkap. Kodok dan katak hidup menyebar luas terutama di daerah tropis yang berhawa panas. Dimulai dari sel telur, katak yang berhasil dibuahi oleh sperma akan menetas setelah sekitar 3 minggu. Betina mengeluarkan sel telur di lingkungan yang berair, misalkan sawah, sungai, dan kolam, serta rawa. Jantan akan mengeluarkan sperma ke lingkungan di mana telur dari betina dikeluarkan. Sekali masa mengeluarkan sel telur, jumlahnya bisa ribuan. Tapi dalam jumlah yang ribuan, namun di dalam ribuan tersebut tidak semua telur-telur akan menetas. Sebelum menempuh perjalanan, banyak predator-predator lain yang memakannya, seperti ular yang akan memakan telur-telurnya atau serangga lainnya. Sekali masa mengeluarkan sel telur, jumlahnya bisa mencapai ribuan loh. Ribuan telur yang akan dikeluarkan oleh katak. Telur katak tidak bercangkang, hanya dibungkus selaput tipis gel sehingga mudah rusak, terutama dalam kondisi yang kering. Mari kita pelajari atau kita simak proses menetasnya telur katak menjadi berudu. Makanan berudu berupa alga, fitoplankton, dan zooplankton yang berada di dalam air. Kurang lebih makanannya mirip dengan ikan. Fase berudu akan terjadi sekitar 6 minggu atau sekitar 42 hari. Selama 42 hari, berudu menyempurnakan organ tubuhnya. Terjadi perkembangan di beberapa organ tubuh berudu. Semisal, mulai tumbuh kaki belakang dan diikuti kaki depan. Alat pernapasan di si berudu pun mulai beralih menggunakan paru-paru. Bentuk kepala si berudu pun mulai berubah. Ciri tersebut memang diadaptasikan untuk lingkungan darat. Katak muda juga mengalami perubahan perilaku, yakni mulai berani ke darat. Katak memiliki 2 pasang kaki, di mana kaki belakang lebih panjang ukurannya dibandingkan kaki depan. Wow, kedua pasang kaki dilengkapi dengan selaput renang. Nah, seperti itu morfologi kaki katak yang demikian untuk memudahkannya berenang di air. Jadi selaputnya untuk memudahkan si katak berenang di air ketika berada di air. Jenis katak banyak berbeda-beda tergantung pada tempatnya atau habitat di mana si katak tersebut tinggal, seperti di hutan, di sungai. Hal demikian disebabkan karena katak berdarah dingin yang membutuhkan panas dari lingkungan untuk mempertahankan hidupnya, serta menjaga mobilitas tubuhnya. Daur hidup katak dimulai dari telur bayi katak, kemudian menetas dan hidup di air disebut kecebong. Pada tahap ini, kecebong akan mengalami perubahan pernapasan dari menggunakan insang menjadi menggunakan paru-paru. Selanjutnya, katak muda akan menjadi katak dewasa, kemudian akan menghasilkan katak generasi baru dengan siklus sama yang akan berulang kembali. Berikut ini merupakan metamorfosis katak yang sempurna, dibacakan oleh Ibu Dewi Hanafi.
ketika sudah besar, dia hidup di darat. Hobinya melompat dan bernyanyi. Teman-teman penasaran? Yuk kita cari tahu. Untuk mengenal lebih dekat dengan hewan amfibi. Amfibi berasal dari bahasa Yunani yang artinya hidup di dua alam. Ini adalah katak. Katak adalah binatang amfibi yang dapat hidup di darat dan di air. Saat menetas, anak katak hidup di dalam air dalam bentuk berudu. Hey there. Subscribe to my Dia channel bersirip, and also press this bell mempunyai icon. ekor, dan bernafas menggunakan insang. Loh, kok sama ya dengan ikan? Setelah berumur 8 minggu, kaki belakang berudu mulai tumbuh. Di umur 12 minggu, insang berudu berubah menjadi paru-paru. Kaki depan mulai tumbuh, dan ekornya pun memendek. Pada tahap ini, berudu telah berubah menjadi katak muda. Katak muda akan tumbuh menjadi katak dewasa dan mulai hidup di darat. Namun, katak tidak bisa hidup jauh dari air, teman-teman. Selain untuk minum, katak juga harus berendam untuk menjaga kelembapan kulitnya. Katak sangat senang ketika hujan tiba. Mereka akan melompat, bermain, dan bernyanyi untuk menarik perhatian pasangannya. Ada fakta menarik nih teman-teman. Selain bernafas menggunakan paru-paru, katak juga bernafas melalui kulit loh. Katak menghirup udara melalui lubang hidung dan menyerap sebagian udara yang mereka butuhkan melalui kulit. Sekarang kita langsung simak metamorfosis kupu-kupu. 1. Fase telur. Biasanya kupu-kupu akan bertelur di daun atau di rumput. Kemudian dia meninggalkan telur-telur tersebut. Nah, seperti ini. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai 5 hari telur akan menetas menjadi ulat atau larva. Ulat ini atau larva ini kemudian akan mencari makan untuk mempertahankan hidupnya atau untuk bertahan hidup, memakan daun di sekitarnya dengan rakus dan cepat. Setelah memakan daun, ulat akhirnya menjadi kepompong. Dia membungkus dirinya dengan daun kembali. Disebut fase kepompong atau pupa. Perhatikan gambar tersebut. Dia akan menggantung. Setelah berwarna hijau kecoklatan, kepompong akan membelah diri. Fase kupu-kupu keempat. Berarti ada 4 tahapan metamorfosis kupu-kupu. Dan akhirnya kupu-kupu cantik keluar setelah perubahannya sudah sempurna. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat dalam belajar, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.